Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat malam nih untuk di Indonesia. Indonesia bagian barat kan baru jam 7 lewat berapa menit ya? 7 lewat 6 menit. Kalau di Papua Nugini saya nggak tahu jam berapa ya. Atau di Papua Barat jam berapa saya tidak tahu ya. Mungkin 2 jam kemudian. Saya sengaja ini menyapa ada Bung Sebi Sambum. Bung Sebi Sambum nanti akan dengar siapa dia. Dialah tamu saya, tamu di udara ya. Sayang dia tidak bisa duduk di sini. Ya, kita akan berbicara mungkin untuk orang milenial, orang muda nggak tahu ya, tidak pernah dengar apa itu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ya, dia akan menceritakan bagaimana apa seluk-beluknya gerakan perjuangan kemerdekaan Papua Barat ini ya. Dulu waktu saya masih bekerja di Radio Nelan, saya sering mewawancarai antara lain Ori Dekap. Tapi itu ya sudah hampir 10 tahun lalu. Jadi saya tidak tahu perkembangannya. Saya tidak mengatakan, dia tidak pernah mengatakan bahwa apa OPM sudah tidak ada lagi. Tapi maksudnya saya juga tidak pernah jumpa dia lagi walaupun online dan sebagainya. Dan juga kita dulu juga sering mencoba menghubungi juga Benny Wenda dari Inggris, ya tinggal di sana. Tapi saya sendiri tidak pernah berhasil mewawancarai dia. Yang saya ingat betul, ini mungkin hal-hal yang baru bagi generasi muda yang nggak tahu ya. Ada tokoh Papua di Belanda yang namanya Nicholas Yao yang sudah senior. Setahu saya dia sering kalau diwawancara oleh televisi atau media Belanda kalau berbicara soal Papua atau soal OPM, Organisasi Papua Merdeka. Tapi setelah Yunus Effendi Habibie, Pak Fani, kakaknya atau nggak tahu ya, adiknya presiden yang keberapa, presiden yang ketiga, B.J. Habibie mengundang dia ke kedutaan, terus dia diajak pulang ke Indonesia. Nah, waktu itu saya tidak mendengar lagi soal OPM. Nah, sekarang saya lewat macam-macam lah begitu. Zaman sekarang kan gampang karena media online ya, akhirnya saya diperjumpakan. Ya, belum pernah jumpa ya, mungkin suatu ketika kita bisa jumpa. Diperjumpakan dengan Sebi Sambum. Jadi saya wawancara dengan dia tentang apa itu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Jadi sekali lagi salam jumpa dalam siaran bahasa Indonesia di Radio SKS, sebuah radio internet dari Belanda yang menyiar tiap hari Selasa malam waktu Indonesia dan Selasa sore waktu Belanda. Salam jumpa. Pendengar, melalui teman saya, orang Aceh, teman di Facebook, Abu Putro, saya dihubungkan dengan pejuang Papua Merdeka atau OPM, Organisasi Papua Merdeka. Saya sebenarnya mengira bahwa organisasi ini sudah tidak ada lagi karena dulu ya di tahun berapa 80-an di Belanda ada Nicholas Yao, dia yang menjadi juru bicara OPM, Organisasi Papua Merdeka. Tetapi pada tahun 90-an dia diajak pulang oleh Duta Besar Republik Indonesia waktu itu, Pak Fani Habibie, yaitu adiknya Presiden B.J. Habibie. Namun setelah itu di Belanda ya kira-kira 10 tahun yang lalu, kita juga waktu saya bekerja di Radio Nelan, kita juga sering mewawancarai Ori Dekap. Dia juga seorang Papua yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Jadi saya sangat ingin tahu sekali, melalui teman orang Aceh ini saya bisa mewawancarai seorang juru bicara mereka. Karena ya sambungan teleponnya kurang jelas, jadi saya sulit untuk mengerti dengan jelas siapa namanya. Tapi lama kelamaan jelas juga ya. Ternyata memang mereka ini yang memang aktif memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Upaya saya untuk menghubungi mereka. Pertama-tama saya oleh Abu Putru dikasih satu nama lagi, yaitu Nursi. Dan dia ini rupanya orang Aceh yang waktu saya wawancara itu berada bersama dengan juru bicara OPM tersebut. Tes percobaan, nanti ada orang yang bernama Nusi Persia Pasi. Nggak diangkat, kita coba lagi. Pak Nusi Persia Pasi.
atau Pasi. Nah, itu dia tuh. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya bicara sama siapa ini? Pak Nusi. Ini sama Nusi yang dari Aceh. Kebetulan saya berada sama-sama dengan Tuan Sebi dari Jubir OPM, TPM. Siapa nama beliau, Teti? Sebi Sambok, Jubir TPM OPM. Semi Sambok, oke. Oh, dia beliau berada di Aceh. Tidak, saya sekarang berada di Papua New Guinea. Oke, mengerti saya. Di perbatasan Papua Barat dengan Papua New Guinea. Ya. Ada bersama pimpinan militer yang ada di sini, OPM. Apa beliau? Sekarang saya hubungkan langsung dengan beliau. Ini, terima kasih. Oke, terima kasih, Ayam. Kami di sini sudah sore. Selamat sore Tuan Mukhtar. Selamat sore. Jam berapa di sana di Papua Nugini? Jam 4 sore. Jam 4 sore ya? Pukul 4 sore, bukan jam 4. Pukul 4 sore. Pukul 4 sore. Apa bedanya jam dengan pukul ini, Pak? Itu beda. Ya. Iya. Pukul dengan jam itu beda. Iya. Mohon tadi dia eja nama Anda. Apa tadi? Nama saya Sebi Sampo. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Begini, setahu saya, ya saya tinggal di Belanda, setahu saya OPM, Organisasi Papua Merdeka sudah tidak ada lagi, Bung. Kan itu Nicholas Yau sudah pulang dia bergabung dengan NKRI. Kami ikuti sejarah seperti Aceh juga. Kami tahu sejarah. Iya, bagaimana? Sejarah semua perjuangan ini OPM yang lakukan. Maka OPM tidak pernah mati, tidak pernah hilang. OPM masih ada. Nicholas Yahweh itu bukan OPM. Dia mengaku OPM, suka disebut OPM. Tidak benar. Nicholas Yahweh itu pembantu kolonial. Ada. Kalau itu pejuang kemerdekaan Papua Barat. Jadi beda konteksnya, pemahamannya. Iya. OPM hidup, terang. Oke. Ini Polri, tentara penjaya Jawa kuno. Iya. Ya, itu bagian pertama ya. Semangat ini Bung Sebi Sambom ini. Masih banyak beberapa bagian wawancara dengan dia. Dan nanti juga akan kita ulang lagi pada jam kedua. Jam kedua itu yaitu setelah jam 8 waktu Indonesia bagian Barat begitu. Setelah iklan-iklan untuk radio SKS sendiri dan juga iklan warta berita bahasa Belanda dan kemudian iklan lagi. Wah, ini ada semangat nih Bung Sebi Sambom. Katanya, oke brother, OPM dan TPNPB ya. Tentara Pembebasan Papua, nanti lupa panjangannya ya. Pokoknya tentara untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, siap rebut kemerdekaan bangsa Papua. Kalau Anda berpendapat ya silakan ya, apakah ada daerah lain mau merdeka juga atau Anda menganggap ya kita pertahankan NKRI dan sebagainya, silakan berpendapat ya. Ya, kan nggak bisa berantem juga ya, kan jauh-jauh orangnya nih. Iya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Jadi sudah jelas sekarang namanya sekarang. Dan namanya Sebi Sambom. Dan Anda bisa cari sendiri juga, dia punya profil juga di Facebook ya. Sebi menulisnya SEBB kemudian Y dan Sambom SAMBOM. Waktu saya mengatakan bahwa setahu saya, karena saya di Belanda, setahu saya OPM itu sudah mati, dia terdiam begitu ya. Nah sekarang marilah kita lanjutkan perbincangan dengan dia. Oke, ya ini buktinya ada Anda berarti OPM tidak mati. Ya Mukhtar, saya tahan nafas tadi itu, saya bilang wah ini luar biasa punya bahaya nih. Orang wartawan kasus OPM mati. Itu mungkin di Belanda, di seluruh dunia ini waktunya tahu OPM masih exist, perang lawan TNI Polri. Di seluruh dunia ada OPM, di mana-mana saja. Kami muat berita di Washington Post, New York Times, Associated Press, Fox News, Radio New Zealand Australia, Radio New Zealand, ABC Australia, SBS, seluruh dunia kami siarkan bahwa West Papua National fight for freedom, fight against Indonesian Soviet, begitu. Pengertiannya bahwa kami ada berjuang, yang bilang mati itu mungkin di Belanda, karena orang Papua di Belanda itu cari makan, jadi tidak bicara merdeka. Begitu, kami bisa kategorikan begitu.
Ya saya juga tidak tahu ya, karena saya sudah lama tidak mengikuti. Saya dulu pernah juga suka wawancara Oridek Up. Ya, saya mau kasih tahu, TKB itu anak kampung tidak sekolah. Itu ada pengangguran, saya bisa katakan. Karena otaknya, saya biasa ikuti komentar dia di Facebook, saya bilang, saya biasa kasih pejuang-pejuang. Wah, ini anak kampung, tidak sekolah. Iya. Kawan paham, maksud saya, politik mereka itu yang menghilangkan nama OPM. Karena dengan organisasi baru untuk promosi diri. Tapi kami OPM-TP tegas bahwa siapa yang kau bikin organisasi baru, kami tidak akan kompromi. Kau kembali ke Papua, kami siap tembak. Jadi sekarang saya mengerti posisi Anda ya. Jadi ya, maksud saya dari sisi saya sudah lama tidak mendengar soal OPM. Jadi saya langsung saja berkata lugas OPM sudah mati. Itu bukan saya itu bukan pernyataan, sebenarnya itu pertanyaan. Apa OPM mati? Jadi atau dengan kata lain tidak jawab, saya lama sedikit menung itu Pak. Ini bagaimana wartawan ini begitu? Baruan, maaf ya. Tidak apa-apa. Cara bertanya itu kan macam-macam. Cara bertanya ada orang yang menyatakan seperti pernyataan, tapi sebenarnya dia bertanya. Jadi Anda jelaskan saja. Oke. Bagus. Ya. Tapi bagus, karena pertanyaan maka saya bisa jelaskan, itu sudah bagus. Memang itu etika jurnalis sistem. Saya juga paham, tapi saya pura-pura juga saya bicara, maaf. Tidak apa-apa. Kalian yang berjuang kan harus tahu menghadapi wartawan, apalagi orang yang wartawan tinggal di negara barat. Ya. Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus. Kami jelaskan bahwa OPM tidak mati. Nicholas Sawe bukan OPM. Dia adalah pembantunya penjaya Belanda, kolonial, begitu. Itu yang orang berjuang itu yang kami OPM. Dia kan begitu Indonesia masuk, tinggal baru lari ke Belanda. Maka tidak kategori OPM. Untuk menyegarkan ingatan pendengar saya ya, coba jelaskan lagi kalau begitu. Kalau OPM tidak mati, coba jelaskan. Apa itu OPM? Kan generasi baru di Indonesia atau dimanapun, di Papua sendiri, itu kan tidak tahu ya. Kadang-kadang sejarah itu juga sengaja digelapkan oleh orang yang yang punya kepentingan ya. Coba jelaskan, apa itu OPM? Jadi OPM itu didirikan tanggal 1 Juli 1965. Iya, oke, terus silakan. Nicholas sudah tinggalkan Papua Barat sebelum itu, dia sudah pindah ke Belanda. Maka Nicholas Sawe dia bukan merupakan pendiri OPM. Kami kategorikan dia adalah pesuruh Belanda, begitu. Jadi pendiri OPM itu sudah meninggal, tapi mereka punya semua rancangan organisasi sejarah itu kami generasi muda lanjutkan. Dan untuk itu organisasi, oleh karena itu 165 itu serang markas Victoria Barfai Batalion TNI Indonesia. Setelah perang itu terus sampai 69 PPRA itu Indonesia manipulasi dengan penuh teror dan imitasi sehingga menolak PPRA 69. OPM kembali berkumpul di Waris, Tanah Tabi di Jayapura, dan mendeklarasikan negara Republik Papua Barat. Jadi kita biasa bilang itu konstitusi 1 Juli 1971, tanggal 1 Juli itu sudah proklamirkan negara secara de facto de jure tentang Republik Papua Barat. Maka kami ikuti sejarah ini, kita masih berjuang. 10 tahun kami berjuang, sehingga OPM tidak hilang dari perjuangan kami sampai hari ini. Jadi kalau orang-orang yang bikin organisasi baru, itu hanya ambisi dengan kelompok mereka, lalu mengklaim bahwa OPM tidak ada, itu tidak benar. Bagi yang mau baru bergabung, bahwa kita sekarang ini sedang mengikuti siaran radio Nederland, bukan lagi radio Nederland, siaran bahasa Indonesia di radio SKS untuk edisi tanggal 11 Juni tahun 2019. Baiklah, marilah kita lanjutkan untuk mendengarkan bagian berikut perbincangan saya dengan Sebi Sambom, yaitu juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Di bagian lalu dia sudah menyebutkan bahwa jelas bahwa Papua OPM itu memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat, yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 1971. Jadi kalau begitu hampir ulang tahun ini kalau 1 Juli nanti ya. Ulang tahun keberapa? 1 Juli 1971 sampai 1 Juli besok ini
itu kan ada umur sekian, toh proklamasi. Jadi kami sekarang berjuang itu hanya 2 tuntutan. Kami berang untuk duduk di meja perundingan Indonesia. Tuntutan kami adalah pertama, minta pengakuan proklamasi 1 Juli 1971 Indonesia dan Indonesia ilegal, penjajahan ilegal occupied US Papua itu harus tinggalkan kita punya tanah. Itu tuntutan kami poin 1. Bagaimana memperjuangkannya itu? Apakah dengan kekerasan kah atau dengan damai atau bagaimana? Kami tentara, TP itu sama dengan tentara GAM Aceh. Ya. Jadi kami angkat senjata. Oke. Sekarang kalau saudara tidak ikuti media-media yang saya bilang Washington Post, New York Times, sampai itu tidak baca. Kalau saudara baca, saudara mengerti bahwa kami perang. Setiap minggu tembak tentara polisi Indonesia. Pokoknya bulan ini sudah tembak tentara Aceh 1. Jadi saya saudara Aceh saya bilang, dia kan tentara Aceh ini orang Indonesia. Jadi orang Papua juga dia ikut tentara Indonesia masuk ke kita punya markas, kita bunuh. Jadi melalui angkat senjata ya begitu ya. Ya, kalau saya sudah membaca semua yang Washington Post segala berita itu, kalau berarti saya tahu semua. Kalau saya sudah tahu semua, saya tidak perlu wawancara Anda. Jadi logikanya gitu. Jadi saya Oke, hormat. Jadi kami ada perang, saudara, kami ada perang. ya. Tapi dunia berita macam di Belanda itu tertutup karena kelompok orientek mereka itu tidak senang kami. Mereka tuh bikin ULMP, United Liberation Movement, organisasi baru. Itu di luar dari OPM dan kami menolak. Oke. Orang militer itu tegas, begitu. Jadi kalau begitu ternyata masih banyak juga organisasi-organisasi yang mengaku memperjuangkan Papua merdeka begitu ya. Ya begitu. Tapi mereka tidak punya basis di base Papua. Kami ini yang punya basis rakyat dan sipil kota dan militer yang angkat senjata di markas-markas di hutan seperti Aceh dulu. Oh, di hutan ya. Dan juga basis dukungan masyarakat bagaimana? Kan banyak yang katanya ya karena presiden sekarang terutama Jokowi banyak membangun, jadi banyak sekali yang bertambah pro NKRI. Semua mau merdeka, jadi hanya mentalitas rakyat saja. Karena Indonesia kan namanya Jawa ini licik. Mereka kan licik, mereka tuh saya biasa bilang mereka begini, macam orang alim, tapi kan orang munafik. Jadi orang Papua kan hanya kasihan, mereka rakyat kan tidak punya pengetahuan, kasih uang banyak, mereka pikir itu benar. Tapi kan kita yang punya ideologi berjuang kan tuh dia tidak bisa lawan kami karena semua rakyat mendukung kami, mereka mau merdeka. Pejabat pun mau merdeka, semua orang mau merdeka. Jadi semua rakyat, semua orang Papua mendukung kalian begitu? Ya, mendukung kami, sehingga sulit untuk TNI lawan kami. Sekarang kawan Musi sama-sama saya ini, dia ikuti berita, dia datang ketemu kami di Papua Nugini, perbatasan Papua dan Papua Nugini. Ya. Artinya bahwa bisa lihat kami ada perang, tembak tentara. Bulan Mei itu kami sudah tembak tentara Aceh 1, tentara Indonesia orang Aceh. Tapi kami bilang, dia kan tentara penjajah. Tentara penjajah katanya. Kecuali kami tembak tentara GAM baru kami dosa. Jadi kalau Anda kan tentara GAM tidak akan ditembak ya? Tahun lalu sampai hari ini masih perang tentara kami. Ya. Dan saya ada kontrol, ya begitu hormat. Jadi tadi saya tanggung jawab untuk kontrol media. Juru bicara untuk ke media begitu ya? Ya, hampir semua media Indonesia dan Australia, New Zealand selalu muat berita. Mungkin ada MLK begitu, nanti saya kirim sedikit link dan saudara bisa pelajari dan benar, saudara harus punya keyakinan. Interview itu memang benar begitu. Dan nanti tolong kirim ya. 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 Inbox ke ya. kawan Musi. Ya boleh Bang. Ya lewat misi ya. Ya. Ya, jadi tadi disebut Oridek apa itu memang orang Papua yang ada di Belanda yang menurut Sebi dia itu bukan pejuang murni begitu. Saya lihat ini ketemu juga nih Oridek Up juga nanti bisa berteman. Kalau saya lihat dia ini Free West Papua Campaign, jadi kampanye untuk pembebasan Papua Barat. Dia koordinatornya begitu ya. Nanti saya akan berteman dengan beliau ini. Dia mungkin dia ini masih di Belanda ya. Sepertinya masih di Belanda. Sebab saya lihat teman-temannya di sini ada orang Belanda. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan dengan Sebi Sambum, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Di akhir
wawancara bagian lalu dia mengatakan ya coba cek saja nanti apa berita-berita mengenai dia. Dia menanyakan email saya, tapi akhirnya saya dapat melalui Nursi, teman kita orang Aceh, yang menyampaikan ke saya lewat inbox. Jadi memang ada suatu link berita, yaitu website bahasa Inggris, yaitu www.rnz.conz New Zealand barangkali ya. Itu pada bulan Februari 2018. Di sini jelas memang bahwa gerakan ini memang ada. Coba saya baca sedikit dalam bahasa Inggris. The West Papua National Liberation Army's Central Command in Papuan Highland has made a fresh declaration of war against Indonesian military. Pusat Komando Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dari Pegunungan Papua menyatakan kembali pernyataannya untuk memerangi militer Indonesia, tentara Indonesia. Tentara pembebasan ini adalah merupakan tangkai bersenjata dari gerakan Papua Barat Merdeka. Sejak didirikannya pada awal tahun 70-an, setelah Indonesia menguasai Papua Barat, tentara Papua ini melakukan penyerangan gerilya, kampanye gerilya untuk kemerdekaan dengan senjata yang terbatas. Jadi jelas memang mereka itu ada. Dia ingin membuktikan supaya yakin bahwa gerakan mereka ada. Jadi saya lihat dari sini memang ada, begitu ya. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Sebi Sambum berikut ini. Kami tidak mengakui Indonesia Jawa itu saja. Bangsa Jawa itu bukan manusia karena mereka tidak punya budi kemanusiaan terhadap bangsa lain macam bangsa Aceh, bangsa Papua. Mereka bunuh kami, sisa rakyat kami, berkosa istri anak kami. Jadi kami manusia, itu kita lawan, membela diri, menyelamatkan negeri kami, rakyat kami, bangsa kami, begitu. Ini maksudnya anti Jawanya atau anti penjajahannya? Penjajah itu Jawanya toh. Jawanya otak penjajahnya. Sekarang 70 tahun saya merdeka, apa orang Aceh naik presiden ada? Baru orang Batak naik presiden ada? Orang ya mungkin naik presiden ada, pengamat naik presiden ada? Nggak tahu, mungkin belum. Ya wakil presiden kan sudah banyak orang non Jawa, tapi belum. Saya tidak tahu. Itu ke perkembangan nanti. Artinya bahwa Indonesia itu Jawa punya, lebih bagus semua merdeka supaya kasih nggak Jawa sendiri. Mereka akan hidup kaya kah tidak? Bagi menjadi miskin kah tidak? Kami lihat mereka kekayaan berapa? Begitu. Maksudnya begitu. Pak Habibie kan bukan orang Jawa, Pak. Baru ingat saya. Itu wakil presiden, saya tidak mau bicara. Dia naik presiden itu hanya apa? Itu kan terpaksa tuh kekosongan tuh jadi presiden untuk berapa menit saya baru Jawa kasih dia. Dan maksud saya kalau karena anti Jawa kan nanti kan suatu alasan yang sangat simpel untuk merdeka begitu. Tapi kalau untuk berjuang demi kemerdekaan, kebebasan bangsa, saya lebih mengerti. Yes, maksud saya yang penguasa kami dalam penjara ini kan ini. Tapi kami kan punya hak untuk merdeka sendiri sebagaimana bangsa-bangsa ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas ini harus orang Indonesia sendiri tulis baru mereka sendiri melanggar. Bagaimana mereka membunuh kami, merampas kekayaan kami, itu namanya perbudakan dan penjajahan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia sendiri sebenarnya ya orang itu berhak untuk merdeka ya. Ya, dan atas berdasarkan Deklarasi HAM PBB universal 10 Desember 1948, ya. United Nations Declaration Covenant Internasional tanggal 16 Desember 1962, semua dasar hukum internasional menjamin kami punya hak untuk merdeka. Oke, dari segi itu saya mengerti. Jadi kalau anti Jawanya nanti kan sepertinya rasial juga, Pak. Kalau nanti kan orang Jawa dianggap rasial terhadap orang Papua, orang kulit hitam, kata maaf gitu. Tapi kalau dibalik juga ya semua orang Jawa jahat, itu kan jadi rasial juga kedengarannya. Rasial, saya punya pengalaman nih. Yang rasis itu orang Jawa, kami tidak pernah rasis. Di Papua itu Islam Kristen tidak pernah rasis, semua kerjasama. Di Aceh itu saya tidak pernah lihat bom-bom oleh kelompok Islam radikal, bom-bom Aceh itu tidak ada. Yang terjadi di Jawa, di Bali itu orang Jawa yang bikin. Jadi kami bukan bicara Jawa yang senang itu bukan karena rasis. Oke. Karena sifat kelakuan mereka yang busuk, berarti harus kasih keluar dari kita punya tanah. Seru ya. Ya. Kalau Anda ada komentar silakan ya.
Ya, apa boleh Papua merdeka? Apa tidak boleh? Ini ada perkembangan baru ya. Saya lihat di Facebook juga ada teman-teman teman-teman Aceh dengan Papua ini bergabung. Dia bikin suatu fanpage begitu ya. Untuk tulisnya kalau nggak salah ya will be soon free. Jadi akan segera merdeka begitu ya.